Pada konten kali ini kita akan mereview suatu alat yang beda dari biasanya. Kalau saya biasanya mereview alat pertukangan, nah kali ini saya akan mereview sebuah alat home appliance atau peralatan rumah tangga. Nama channelnya juga Nunas Tool Review, jadi saya mau masuk segala segmen tools ya. Saya akan coba masuk segala segmen, biar penontonnya jangan hanya bapak-bapak saja. Biar ibu-ibu juga nonton channel saya, biar tambah banyak lagi yang nonton. Yang akan saya review kali ini adalah alat setrikaan. Ini benar-benar alat setrikaan ya teman-teman ya. Tetapi setrikaannya ini beda daripada yang lainnya. Ada hal yang menarik untuk dibahas. Kalau setrikaan biasa kan ya kurang menarik lah kalau kita bahas. Nah ini setrikaannya ada hal yang inovatif. Nah kalau kalian penasaran, stay tune. Kita intro dulu. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Ini yang akan kita bahas kali ini, sebuah mesin setrikaan cordless atau setrikaan yang bisa digunakan tanpa kabelnya dari brand Loven atau Lovan, terserah. Kalian mau nyebutkannya apa terserah, yang pasti tulisannya seperti ini. Ini harganya saya beli 400 ribuan di marketplace online. Link pembeliannya saya sertakan pada kolom deskripsi. Jangan ditanya lagi nanti ya, Bang belinya di mana? Saya capek menjelaskannya. Oh ya, ini sebelumnya sudah saya unboxing, sudah saya pelajari terlebih dahulu ya untuk produknya ini, supaya nanti saya menyampaikannya kepada kalian tidak salah-salah. Karena ini kan suatu hal yang baru ya. Biasanya kan saya mengulas perkakas atau tools pertukangan. Nah, ini kan home appliance, jadi suatu hal yang baru. Saya harus pelajari betul-betul dulu untuk alatnya, baru nanti saya akan presentasikan kepada kalian supaya tidak salah-salah. Oke. Apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian? Yang pertama di sini ada buku panduan penggunaannya. Ini buku panduan penggunaannya sudah ada bahasa Inggrisnya. Jadi kalau kalian mau baca-baca silakan ya. Ada gelas takar atau gelas ukur. Lalu ini adalah untuk sumber energinya ya, sumber energi panasnya. Jadi kalau di rumah kalian ada teko yang menggunakan listrik, ini kurang lebih sistem kerjanya seperti itu, kurang lebih ya. Tinggal biasanya ini tekonya ya. Biasanya kan kita taruhin teko seperti ini nih. Nanti lama-lama airnya mendidih. Nah, ini kurang lebih seperti itu untuk sistem cara kerjanya. Lalu terakhir mesinnya atau setrikaannya. Udah kosong, nggak ada apa-apa lagi. Di paket pembelian tidak ada disertakan kartu garansi. Ini ada garansi tokonya saja ya. Jadi nanti kalian sebelum beli tanyakan kepada penjual bagaimana cara ngeklaim garansinya dan berapa lama garansi yang kalian dapatkan supaya tidak ada salah paham nanti di akhirnya ya. Untuk build quality-nya, material bahan yang digunakan pada setrikaan ini didominasi oleh plastik. Ya, kalau kita lihat sih material bahan plastiknya lumayan berkualitas ya teman-teman ya. Untuk tingkat finishing-nya juga rapih ini. Apalagi warnanya ungu. Ini ibu-ibu pasti suka nih warna ungu ya. Warnanya eye-catching. Lalu bagian plat base-nya ini adalah aluminium yang di-coating dengan lapisan anti lengket. Nanti kita akan coba langsung aja supaya tahu. Dan untuk fitur, ini kita coba aja langsung ya, kita colokin, kita akan lihat fiturnya, bagaimana cara kerja fiturnya. Supaya kalian lebih paham lagi, kalau saya jelaskan saja nanti kurang paham, langsung saya peragakan aja ya. Oke, sebelum kita gunakan ya teman-teman ya, di sini saya akan melihat dulu berapa konsumsi listriknya yang kita perlukan untuk menyalakan setrikaan ini ya, agar dia panas. Ini kita colokin terlebih dahulu. Dan untuk colokannya ini masih cabang 3 seperti ini ya. Atau colokan yang digunakan di negara Cina. Jadi kalian harus beli adapter lagi yang seperti ini. Harga 10 ribuan ini adapternya. Kita colokin di sini. Colokin. Nah ini untuk arusnya dia belum jalan ya. Karena kita belum taruh setrikaannya. Ini kita taruh setrikaannya di sini nih. Nah. Mau nih wattnya ya, dia langsung naik, sampai dengan 2072 watt ya, tinggi wattnya ya teman-teman ya. Jadi kalau watt di rumah kalian hanya 1000-an, ya ini nggak akan bisa kepakai sepertinya ya. 2068. Dia kalau lagi memanaskan nyala ya lampu indikatornya seperti, tadi kan nyala ya, ini mati. Ini kalau sudah mati seperti itu, lampu indikatornya sudah mati, maka arusnya otomatis akan di-cut ya. Akan mati juga untuk arusnya, karena panasnya sudah tercapai, maka arusnya juga di-cut. Jadi kalau dalam hitungan matematis sih jatuhnya lebih hemat, harusnya seperti itu ya, karena dia tidak terus-terusan memberikan daya listrik atau mengalirkan daya listrik. Oke, sebelum kita akan coba untuk nyetrika, di sini saya akan terangkan terlebih dahulu untuk
fitur-fiturnya ya. Yang pertama, fitur unggulannya, untuk sumber energinya ini kita bisa lepas pasang ya teman-teman ya. Ini ada kuncinya di sini. Ini bisa dilepas pasang kalau kita tidak butuh energi yang terus-menerus atau biar nggak ribet karena kabel, tinggal ditekan tombol ini. Nih, langsung lepas. Dan untuk menguncinya di sebelahnya ya. Di sebelahnya, nih. Nah, dia akan terkunci. Kurang lebih seperti itu. Lalu berikutnya, di sini ada untuk menempatkan air, tadi sudah saya jelaskan ya, untuk menempatkan air, tinggal ditutup seperti itu. Di sini ada pilihan, ada tuas untuk pilihan. Yang pertama ini tanpa uap, yang kedua dengan uap tapi sedikit ya, nih keluar nggak? Nih keluar dikit aja dia, nggak banyak. Dan yang ketiga uap tapi banyak nih, nah, lebih banyak uapnya. Lalu di sini ada tombol nih, ada tombol lagi untuk menyemprotkan air ya dari sini nih. Nah tuh, maka dia akan keluar air. Lalu di sini tombol yang ini nih agak mengagetkan tombolnya. Dia akan menekan air ke bawah sehingga menjadi uap nih. Kurang lebih seperti ini. Nah, tuh. Kelihatan ya? Kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan. Soalnya ada kipas angin nih. Jadi tidak terlalu kelihatan jadinya. Nah, dia akan uapnya akan ditembakkan ke bawah, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita pasangkan lagi, kita panaskan lagi. Nah, nih keluar ya uapnya langsung ya. Nah, ini karena saya pakai yang ini nih. Nah, pada saat kita pindahkan seperti ini, maka uapnya nggak keluar lagi. Uapnya nggak keluar lagi. Oke. Lalu di sini ada untuk tingkat panasnya ya di sini ya. Ini ada tingkat panasnya. Saya nggak paham juga ya teman-teman ya. Untuk menyetrika pakaian itu bahan ini harus panas seberapa, saya kurang paham juga. Yang pasti di sini ada 3 nih, ada 3 tahapan. Sini nih, ada pengaturannya. Tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Biasanya saya itu kalau nyetrika ya kira-kira aja. Kira-kira kalau kepanasan ya saya kecilin gitu aja ya teman-teman ya. Nih. Ini udah keliki juga enak. Oke, langsung saja kita coba untuk nyetrika ya. Kita langsung coba untuk nyetrika, fitur-fiturnya apakah bekerja dengan baik atau tidak. Ini udah panas nih, kita coba nih. Ini fitur yang, nah tuh, kelihatan ya. Nah, ini dia. Nah, tuh keluar dia, uapnya keluar banyak gitu ya. Oke, langsung kita coba nyetrika. Saya lepas terlebih dahulu aja biar lebih leluasa ya. Oke, di sini saya akan menyetrika bahan kaos biasa ya. Kaos biasa. Kita akan coba. Ini panasnya saya buat nomor 2 aja supaya tidak terlalu panas. Mantap ya. Oke lah. Kayak menggunakan setrikaan biasa sih, tapi ya ini diuntungkan kabelnya itu tidak ngelilit kemana-mana ya, teman-teman ya. Nah, kalau kurang panas tinggal colokin lagi nih. Dia akan panas lagi. Lebih apa ya? Lebih efisien karena ruang gerak kita itu jadi lebih luas ya. Nah, kalau mau disemprotin air, nah keluar ya airnya ya. Itu dia. Sip. Nah, kalau mau dikeluarin dari bawah juga bisa uapnya. Asik sih. Nah, kita akan coba untuk lapisan anti lengketnya ya. Ini sablonan, kita akan coba menyetrika sablonan ya. Apakah lengket atau tidak? Ini saya panaskan terlebih dahulu. Kita coba yang paling panas ya teman-teman ya. Paling panas nih. Dia menyala berwarna merah kalau kita set ke paling panas. Kita tunggu sampai dia mati, baru kita akan coba ke media sablonan ini. Apakah akan terikut atau tidak ya. Oke, sudah mati ya. Sudah mati. Kita coba nih. Ya, lengket ya teman-teman ya. Lengket. Kalau terlalu panas tetap lengket. Kalau media sablonan, lengket ya. Dia harus pakai uap dia. Nah, begini nih. Supaya tidak terlalu lengket. Tetap aja ya. Kalau tidak sesuai dengan peruntukannya ya tetap lengket ya. Nah. Tetap lengket. Jadi ya sesuaikan saja dengan kebutuhan. Ini juga lapisan anti lengketnya ya tidak bagus-bagus banget ya. Dari harganya juga ya murah ya, cuman 400 ribuan setara dengan setrika listrik biasa dari brand-brand high end.
Ya pada intinya ini sama aja ya, feelsnya seperti menggunakan setrikaan biasa. Yang membedakan ya karena tidak terhalangi kabel, itu aja. Jadi lebih praktis, lebih enak menggunakannya, lebih ringan juga, lebih leluasa jadinya ya. Nah itu tadi teman-teman sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas mesin setrikaan dari Loven. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakan alat ini tadi. Jadi ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, dari sisi build quality saya rasa nggak ada masalah ya. Sudah sesuai dengan harganya. Dari segi fitur juga tidak ada masalah. Semuanya bekerja dengan baik pada saat saya gunakan tadi. Lalu dari segi spesifikasi. Nah ini nih yang jadi masalah ya. Start awal untuk memanaskan setrikaannya itu membutuhkan daya listrik 2000 watt lebih. 2000 watt lebih. Ini menjadi salah satu minusnya menurut saya. Padahal dengan inovasi dan harganya, saya rasa ini bisa digunakan untuk semua kalangan. Tetapi dengan konsumsi daya listrik yang seperti tadi, saya rasa hanya kalangan tertentu saja yang bisa menggunakannya. Ya, itu satu kelemahan yang saya temukan. Dan pada saat saya gunakan tadi, untuk lapisan anti lengketnya ini, ya ini sama saja seperti setrikaan mid-end yang menggunakan kabel biasa. Jadi bukan high-end ya, mid-end lah, menengah ke bawah. Kalau high-end itu kan sudah apa ya, lapisan anti lengketnya itu sudah oke sekali, walaupun kena sablon itu lancar-lancar aja. Tetapi kalau ini masih ada istilahnya seret-seret ya, masih ada kayak ada lengket gitu. Ya itu juga menjadi pertimbangan sebelum kalian membelinya nanti. Oh ya, ini kalau kalian komplain nih ke saya nih, Bang, ini kok channelnya udah lari. Enggak lah, enggak lari. Nama channelnya juga Nunas Tool Review ya. Jadi tool, ini kan tool juga, peralatan juga ya. Jadi nggak apa-apa juga saya bahas di sini. Ya, moga-moga kalian jangan seperti bapak-bapak nyinyir yang seperti ini ya. Ini nggak tahu saya ini. Maksudnya apa saya nggak tahu. Dari nama channel juga udah jelas ya, Nunas Tool Review, bukan channel DIY. Jadi jelas saya itu tidak membuat sesuatu, jadi tidak menunjukkan skill atau tidak membuat apa menunjukkan karya-karya saya. Ya karya saya videonya ini ya karya saya. Jadi kalau karya buat sesuatu, ya kalian salah channel ya. Channelnya harusnya channel DIY. Ya miris saja gitu ya kalau ada bapak-bapak ya channel ini kan kalau saya lihat itu ya lihat dari diagramnya itu yang nonton itu rata-rata udah dewasa, udah bapak-bapak lah kalau bisa saya bilang seperti itu. Ya sangat miris saja kalau bapak-bapak itu nyinyir gitu ya. Bapak-bapak kok nyinyir kayak anak bocah aja. Yang mudah-mudahan segera diberi hidayah ya. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga nggak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.